Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arianti dari kelas 2A dengan NIM 44432200050. Hari ini saya akan mengolah data field trip oceanography dengan menggunakan software ODV atau Ocean Data View. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendownload WC atau Electronic Atlas of Data dengan cara kita masuk ke laman Google, terus kita ketik wc.org, kemudian kita masuk ke laman tersebut. Kemudian kita pilih yang download WC data, kemudian kita scroll ke bawah hingga bertemu pada WHP CTD data. Kemudian kita download dengan klik data file. Nah, kemudian kita tunggu hingga proses download selesai. Selanjutnya, setelah di-download selesai, selanjutnya kita akan ekstrak data tersebut. Setelah datanya terdownload, kita klik aja, lalu kita ekstrak. Nah, selanjutnya kita tunggu proses ekstraknya hingga selesai. Setelah proses ekstrak selesai, selanjutnya kita akan masuk ke software ODV-nya, lalu kita klik file, open, lalu kita masuk ke data yang sudah kita download tadi. Lalu kita open, kita klik AOC-nya, data, open, WHP, open, lalu pada bagian ini kita pilih yang CTD, lalu open, dan kita pilih yang WC CTD.var. Kita open, kita tunggu aja. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, lalu kita akan zoom data peta ini dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih yang zoom. Nah, kita akan mengolah data pada wilayah perairan Indonesia, maka kita zoom pada wilayah Indonesia, kemudian kita enter. Nah, kita akan melakukan pengolahan data pada bagian di sini, 4 stasiun ini, di mana di perairan Sumatera. Kemudian kita, karena ini masih terlalu jauh titik stasiunnya, maka kita bisa zoom lagi. Yang klik kanan zoom, kita sesuaikan aja. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terpusat menjadi 4 stasiun saja. Namun titik stasiunnya masih terlalu kecil, masih kurang terlihat. Maka dari itu kita bisa ubah ukurannya dengan cara kita klik kanan, properties, display style, lalu kita ubah menjadi 15. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke Sketcher window dengan cara kita klik tanda plus ini, lalu kita pilih yang 2 Sketcher window. Nah, seperti ini. Pastikan muncul 2 grafik, yaitu salintas dan temperatur, karena 2 parameter tersebut yang akan kita olah datanya. Lalu sebenarnya kita bisa mengubah tatanan atau ukuran 2 grafik ini dengan cara klik kanan, lalu window layout, terus kita klik kanan pada salah satu grafik, terus kita move atau resize. Ini saya akan mengecilkan grafik temperatur, lalu kita, jika sudah, lalu kita klik enter. Kemudian yang ini juga ya, kualitas kita pindahin ke bawah seperti ini. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita bisa enter, lalu kita enter lagi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat grafik temperatur dan salinitas pada 4 stasiun tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dapat gambar atau grafik yang menyatakan bahwa semakin dalam suatu laut, maka temperaturnya akan berubah, di mana hal tersebut juga sama dengan salinitas, di mana apabila semakin dalam suatu permukaan laut, dia akan mengalami perubahan salinitas. Nah, di sini kan kita belum bisa melihat tingkatannya
dengan baik karena masih berwarna merah dan hitam. Maka dari itu kita bisa mengubah warnanya dengan cara kita klik salah satu diagramnya, lalu kita pilih yang klik kanan dan kita klik yang Z variable. Kemudian kita sesuaikan, karena ini tadi graf temperatur maka kita pilih yang temperatur. Oke, nah selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama kepada salinitas. Kita klik kanan lalu Z variable yang salinitas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat perubahan warna seiring dengan bertambahnya kedalaman suatu laut. Hal tersebut dikarenakan menurut Suhana 2018 bahwa semakin dalam suatu laut maka temperatur atau suhunya akan semakin turun atau semakin dingin. Begitu pula dengan salinitas, apabila suatu kedalaman laut itu semakin bertambah maka salinitasnya akan semakin bertambah pula, dimana menurut Suhana 2018 apabila kedalamannya ditambah, kedalaman suatu laut bertambah maka salinitasnya akan semakin tinggi. Di sini dapat kita lihat pada temperatur bahwa terdapat perubahan warna dari merah ke hijau, biru, ungu, dan violet, dimana mengindikasikan bahwa pada daerah permukaan, yaitu pada 0 hingga 100 meter itu bersuhu 30 hingga ke 25 derajat Celcius, sedangkan terjadi penurunan yang secara drastis pada kedalaman 1000 itu sudah mencapai suhu 10 derajat Celcius, sehingga pada kedalaman 5000 meter itu sudah mencapai ke kedalaman 5 derajat Celcius, bahkan kurang dari 5 derajat Celcius. Kemudian pada salinitas itu terdapat perbedaan warna pula, yaitu yang pertama pada bagian permukaan itu 0 hingga 100 mungkin itu berwarna ungu, biru, hijau, dan kuning. Itu mengindikasikan bahwa pada daerah permukaan memiliki salinitas 34 hingga ke angka 34,6, sedangkan terjadi penurunan yang drastis pada kedalaman 500 hingga ke 5000 itu sudah mencapai ke salinitas 34,8 hingga 35. Kemudian kita akan masuk ke stasiun dengan kita pilih 6 stasiun window. Nah, kita klik masing-masing stasiun secara 2 kali. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini karena kita hanya memerlukan grafik temperatur dan salinitas, maka sisanya bisa kita hapus dengan cara kita klik kanan window layout lalu kita hapus masing-masing. Kita bisa hapus dengan cara langsung klik delete pada bagian keyboard, ataupun kita klik kanan dan kita delete. Nah, terus yang bagian temperatur dan salinitas itu bisa kita lebih besarkan karena kita terlalu kecil. Kita ubah ukurannya, kemudian kita enter aja. Salinitas juga begitu. Kita pilih enter. Ya. Lalu jika dirasa sudah cukup, lalu kita klik enter. Nah, di sini sama hal seperti yang tadi, terdapat perubahan suhu terhadap semakin dalamnya suatu lautan, dimana pada kedalaman 0 hingga 100 itu memiliki suhu di antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian dia stabil hingga pada kedalaman mungkin di angka 300 itu terjadi penurunan suhu yang sangat drastis, dimana mulai dari 10 hingga 15 derajat Celcius hingga pada kurang dari 5 derajat Celcius. Kemudian pada salinitas juga
Mohon maaf, jadi mari kita lanjutkan. Jadi pada bagian sama halnya dengan temperatur, salinitas juga demikian. Jadi pada bagian permukaan itu memiliki salinitas yang relatif rendah, yaitu 34,2 hingga 34,6. Kemudian terjadi perubahan salinitas pada kedalaman kisaran 300 hingga pada 2000 itu memiliki salinitas yang semakin tinggi, yaitu pada tingkat salinitas 34,8 hingga 35. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap section. Kita pilih yang 6 section Windows. Kemudian kita akan membuat garis menghubungkan stasiun ini dengan garis dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih yang manage section, terus kita define section. Kita klik pada stasiun yang paling pertama, kemudian kita tarik garis pada stasiun kedua dan berikutnya. Perhatikan bahwa jangan sampai titiknya ini melenceng jauh dari stasiunnya, karena hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari section. Nah, sudah kita bisa enter. Lalu di sini terdapat 6 grafik, di mana terdapat grafik temperatur dan salinitas oksigen dan grafik yang tadi ini, seperti yang di Sketcher. Nah, di sini kita hanya memerlukan temperatur dan salinitas, maka sisanya bisa kita hapus dengan cara kita klik kanan, layout, window layout, lalu kita hapus ini. Nah, pada bagian grafik temperatur dan salinitas bisa kita ubah ukurannya menjadi lebih besar, sebentar aja. Lalu yang salinitas juga kita buat perpanjang, lalu enter lagi. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya dengan cara tampilannya dengan cara kita klik kanan, lalu kita properties, lalu kita pilih display style, lalu kita klik yang graded field, lalu kita matikan yang automatic scale length, lalu kita ubah menjadi 200. Kemudian pada bagian kontur kita klik tanda panah ini, lalu kita klik OK. Nah, tunggu hingga tampilannya akan seperti ini. Lalu pada bagian salinitas juga sama, kita klik kanan, properties, display style, kita beri field, otomatis jangan dicentang, lalu kita pilih 200. Kontur juga kita klik tanda panahnya, lalu OK. Kita tunggu. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita lihat bahwa pada bagian permukaan 0 hingga 100 atau 300 itu memiliki suhu yaitu 12,5 yang disimbolkan dengan warna hijau. Kemudian turun lagi kedalamannya menjadi 400 hingga 500, itu berubah warna menjadi biru dan disimbolkan dengan angka 10 dan 7,5 atau 10 derajat Celcius dan 7,5 derajat Celcius. Kemudian semakin ke dalam, mulai dari mungkin 1000 hingga 4000 itu memiliki warna ungu hingga violet, yang menunjukkan bahwa suhunya itu semakin dingin, mulai dari 5 hingga 2,5 derajat Celcius. Hal tersebut sama seperti yang dipaparkan oleh Suhana maksud saya pada 2018, bahwa semakin dalam satu laut maka suhunya akan semakin rendah. Dan pada salinitas juga sama, dapat kita lihat bahwa pada bagian permukaan itu berwarna oranye yang gelap, dimana disimbolkan dengan angka 30,9, dan pada bagian 500 meter hingga 4000 meter itu mulai berwarna kuning hingga kuning terang. Itu mengindikasikan bahwa terdapat perubahan salinitas, di mana pada salinitas
bagian permukaan itu 34,9 dan pada permukaan mungkin 1000 hingga 4000 itu memiliki salinitas 34,8 tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Suhana pada 2018 bahwa apabila semakin dalam maka salinitas akan semakin tinggi. Kemudian kita akan masuk ke surface. Kita klik lagi tanda plusnya, lalu kita pilih yang surface 8. Nah, disitu kan terlalu banyak. Kita hanya memerlukan temperatur dan salinitas, maka sisanya bisa kita hapus. Dengan cara kita klik kanan, window layout, lalu kita delete aja sisanya. Kita sisakan yang temperatur sama salinitas. Kemudian kita akan move dan resize, kita besarkan, enter. Kemudian yang temperatur juga kita pindahkan. Seperti ini, lalu enter. Lalu jika dirasa sudah cukup, bisa kita enter kembali. Nah, di sini kita akan ubah warnanya dengan cara properties, klik properties, display, kita pilih yang graded field, otomatis dimatiin, lalu kita pilih 200. Kemudian pada bagian kontur kita klik tanda panahnya, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Pada salinitas juga kita akan lakukan hal yang sama dengan cara klik kanan, properties, display style, graded field, otomatis dimatiin, kita ubah menjadi 200, X sama Y scale-nya, lalu kita konturnya kita klik tanda panah ini, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini sudah selesai. Setelah itu bisa kita save aja data-data kita ini. Kemudian kita akan beralih ke data flow trip kita. Selanjutnya kita akan lakukan pengolahan data dengan data hasil flow trip oceanography yang kemarin sudah kita lakukan. Pertama kita klik file, new, lalu kita save aja di sini, lalu kita pilih yang user specific variables manually, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, pada bagian ini salinitasnya bisa kita ubah menjadi salinitas atau salinity. Lalu unitnya kita ganti menjadi PSP. Lalu kita pilih dan OK. Oke lagi. Nah, setelah itu kita akan import data hasil field trip oceanography yang kemarin dengan klik import, lalu edit spreadsheet. Kemudian kita pilih datanya. Itu datanya namanya pp.txt. Kita open. Oke. Kemudian pada bagian ini kita akan associate stasiunnya. Kita pilih stasiun dan di sini kita pilih station, kita associate, lalu kita klik OK. Pada bagian ini kita associate kedalaman dengan div, lalu kita associate suhu dengan temperatur dan salinitas dengan salinity kita associate juga. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat informasi bahwa 10 station import from data yang tadi. Hal tersebut sesuai dengan hasil field trip kita, yaitu 10 stasiun. Lalu kita klik OK aja. Di sini sudah terdapat titik penanda bahwa di situ stasiunnya. Karena masih terlalu jauh, kita bisa zoom dengan kita klik kanan, lalu pilih zoom. Lalu kita sesuaikan dengan titik tersebut, lalu kita klik enter. Nah, ini kan masih terlalu jauh, lalu kita bisa zoom lagi dengan klik kanan, lalu kita pilih zoom. Enter. Karena masih terlalu jauh juga, kita bisa zoom lagi, klik kanan, zoom, enter. Nah, karena ini masih terlalu rapat, kita bisa zoom lagi seperti ini.
zoom aja sedikit lagi. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sketcher dengan cara kita klik plus. Kita pilih yang scatter, window. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu bisa kita ubah warnanya dengan cara kita klik kanan, set variable. Kita pilih sesuai sama diagramnya, karena ini diagram temperatur maka kita pilih yang temperatur. Nah, di sini sudah terlihat skalanya. Kemudian pada bagian salinitas kita lakukan hal sama, yaitu klik kanan, set variable, kita ubah menjadi salinity. Oke. Nah, kemudian ini karena titiknya masih kurang terlihat jelas, maka kita bisa ubah ukurannya dengan klik kanan properties. Kita pilih display style, lalu kita ubah menjadi 15 gitu misalnya. Oke, nah seperti ini. Kemudian pada salinitas juga sama, klik kanan properties, lalu display style kita ubah menjadi 15 seperti ini. Kemudian kita juga bisa berikan warna di dalamnya dengan cara kita klik kanan properties, display style kita ubah menjadi graded fill, lalu otomatiknya kita matiin, dan X dan Y scale-nya kita ubah menjadi 200. Lalu pada kontur kita klik tanda panah tersebut, kita oke, tunggu hingga seperti ini. Hal serupa kita lakukan pada diagram salinitas, pada grafik salinitas, yaitu kita klik properties, display style kita ubah ke graded fill, otomatis matiin, Y dan X kalau kita ubah menjadi 200, kontur kita klik tanda panah lalu oke. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan warna, yaitu ada yang warna merah, kuning, hijau, hingga biru pada bagian temperatur tersebut. Menunjukkan terdapat perbedaan suhu, di mana semakin berwarna merah semakin tinggi suhunya, sedangkan semakin ke bawah atau semakin ke warna biru, ungu, dan violet itu semakin rendah suhunya. Di sini dapat kita lihat pada kedalaman 5 itu terdapat suhu 30,75, lalu berubah menjadi 30,5 hingga pada suhu 29,95 pada kedalaman 15 meter. Kemudian yang salinitas juga sama, pada bagian permukaan itu 0 hingga 5 meter itu memiliki tingkat salinitas 31,75 hingga 31,5, lalu berubah menjadi maksudnya pada salinitas itu semakin berwarna merah atau semakin tinggi itu, maka tingkat salinitasnya akan semakin tinggi, sedangkan jika turun ke bawah atau berwarna biru dan violet itu, maka salinitasnya akan semakin rendah. Ini dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan warna dan perbedaan salinitas, di mana pada bagian yang merah ini memiliki salinitas 31,75 dan yang paling rendahnya itu 29,25. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Suhana 2008 bahwa apabila semakin dalam suatu laut maka temperaturnya akan semakin berkurang atau semakin dingin. Sedangkan pada salinitas semakin dalam maka salinitasnya akan semakin tinggi. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam station yang kita klik tanda plus, lalu kita pilih yang station, lalu kita klik masing-masing 2 kali stasiunnya. Seperti ini. Karena kita hanya membutuhkan temperatur dan salinitas, maka sisanya bisa kita hapus dengan cara klik kanan, lalu layout, lalu kita hapus saja dengan cara delete ataupun kita klik kanan ya teman-teman. Ini bisa kita besarkan dengan klik kanan, move atau resize, klik enter,
Ini juga mau atau resize, enter, lalu enter lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke section. Kita pilih yang 3 section window, lalu kita akan hubungkan stasiun ini dengan garis, yaitu kita klik kanan, lalu kita pilih yang manage section, lalu kita define, lalu kita klik. Jangan sampai keluar dari lingkaran stasiunnya, karena hal tersebut akan mempengaruhi dari hasil sectionnya nanti. Setelah sudah, bisa kita enter, lalu kita oke. Nah, di sini kan hanya terdapat yang temperatur aja, sedangkan yang salinitas tidak ada. Jadi kita akan ubah ke 6 section windows. Nah, di sini kita terdapat yang temperatur sama salinitas, jadi kita hapus sisanya. Kita klik kanan Windows Layout, lalu kita hapus saja. Nah, ini bisa kita ubah ukurannya. Sebentar. Ini enter. Lalu ini juga bisa. Kita besar. Ini kita pilih. Lalu jika dirasa sudah cukup, lalu kita bisa enter. Nah, di sini dapat kita lihat grafiknya, bisa kita ubah warnanya. Mohon maaf, mari kita lanjut. Jadi kita bisa berikan warna pada, kita visualisasikan ini dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih properties, kita display style, kita pilih yang graded field, otomatis dimatiin, lalu X sama Y sekali kita ubah menjadi 200. Terus pada kontur kita klik tanda panah, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian temperatur juga kita melakukan hal sama, yaitu dengan klik kanan properties, display style, graded, otomatis semuanya dimatiin, lalu kita ubah X dan Y sekali menjadi 200. Pada kontur kita klik tanda panah itu tersebut, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat bahwa terdapat perbedaan warna yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan salinitas dan suhu pada wilayah tersebut. Ini apabila semakin gelap warnanya, semakin menuju ke warna merah, maka suhunya itu semakin tinggi. Sedangkan apabila berubah menjadi warna biru ke ungu, itu memiliki suhu yang lebih rendah. Begitu pula dengan salinitas, apabila berwarna kuning menuju merah, itu memiliki tingkat salinitas yang lebih tinggi. Sedangkan jika berwarna hijau hingga ke warna merah, itu memiliki tingkatan salinitas yang lebih kecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedalaman. Kedua hal tersebut dipengaruhi oleh kedalaman untuk perairan. Selanjutnya kita akan pindah ke surface. Kita pilih yang belakang surface. Nah, kita akan mengambil yang temperatur sama salinitas saja, jadi sisanya bisa kita hapus. Kita klik kanan, window layout, lalu kita hapus saja. Nah, sisanya ini kita akan ubah ukurannya. Terlalu besar. Saat ini kita lalu jika dirasa sudah cukup, bisa kita enter. Nah,
Kemudian kita bisa visualisasikan dengan cara kita klik kanan, properties, display style, kita beri dashboard yang dinyalain atau matiin, kita ubah X dan Y score menjadi 200 dan control kita klik tanda panah tersebut, lalu OK. Kemudian pada bagian temperatur kita lakukan hal yang sama, yaitu display, klik kanan properties, lalu kita pilih yang display style, beri dashboard, automatic gradient, ubah menjadi 200 X dan Y score-nya, lalu kita kita pindah ke kontak dan kita klik tanda panah, lalu kita OK. Nah, seperti ini merupakan hasil akhir dari pengolahan data hasil filter oceanography pekan lalu. Nah, di sini terdapat perbedaan warna yang menunjukkan perbedaan tingkat salinitas dan perbedaan temperatur pada permukaan laut. Di sini pada bagian temperatur itu terdapat warna yang merah, kuning dan hijau yang mengindikasikan perbedaan suhu, di mana pada bagian warna merah itu memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan warna kuning dan hijau. Sedangkan pada salinitas juga sama, pada bagian gambar warna merah, kuning dan merah itu memiliki salinitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Sekian hasil dari pengolahan data field trip oceanography pekan lalu yang telah saya lakukan dengan menggunakan software Ocean Data View. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.